koperasi itu mitranya adalah mitra pemerintah ya. Tetapi kalau bermitra dengan sektor swasta tidak gitu. Kita ini murni para grower, para petani gitu ya, berkumpul bersama-sama membentuk wadah. Jadi tidak ada mitra dengan atau bermitra dengan suatu perusahaan swasta. Untuk ketahanan pangan keluarga, kami sudah tidak pernah membeli sayur dari luar lagi. Kota Hira ini dia kan punya market besar. Ya petani itu kan yang penting itu kan market ya. Terus kita pun awam. Karena kan kita baru terjun gitu. Suasana packing di RH Farm, biasanya kita buka orderan sesuai PO. Kita buka PO lewat WhatsApp, grup WhatsApp. Lalu kita distribusikan ke perumahan-perumahan yang ada di Bogor. Ada beberapa perumahan. Pesanannya brokoli setengah kilo, berapa itu? Bayam hidro. Thailand ada nggak? Panen. Terus kale apa? Kasih ke itu. Ini mau ambil pesanan. Ini lagi di packing semua. Romen itu. Iya, buat salad. Enak kalau orang buat punya asam urat pakai konsumsi hidroponik itu nggak bakal sakit ketimbang kangkung yang biasa gitu. Yang konven ya? Iya, kita kan udah biasa hidroponik, jadi pakai yang pasar punya langsung asam urat, padahal nggak punya asam urat. Akhirnya lebih sehat ini, jadi bela-belain dari Jakarta ke Bogor ambil sayur-sayuran. Kita ada harga ke koperasi beda, reseller beda, terus end user juga beda. Untuk kos emang agak tinggi, tapi kan worth it lah sama harga sayurnya ya. Apalagi kalau kita bisa langsung ke end user, ya itu tuh lumayan lah harganya. Kan tahu sendiri di supermarket pakcoy aja seperempat dia 12.000 ya. Terus kalau konven kan dia cuma 8.000. Jadi lumayan jauh kan harganya, 4 kali lipat itu. Biasanya pancaroba ya itu hama tuh mulai ini ya banyak nyerang gitu. Terus kita tuh sistemnya harus rotasi, misalkan rangkaian ini bulan kemarin tanam pakcoy,
Nah, bulan berikutnya itu jangan tanam pakcoy, tapi pindah pakcoy sebelah mana gitu. Maintenance-nya ya paling pagi saya ini ya cek semua sayuran, terus semai anak-anak gimana, takutnya kan belum bisa. Kalau yang pegawai tetap kebun itu ada 3. Nah, kalau untuk packing itu kita cuma volunteer aja sih, 2 orang. Terus yang handle hidroponik ini cuma 2 orang. Nah, 1 orang lagi lebih ke area kolam ya, sama itu sih area itu main anak-anak di situ ya. Kalau yang di hidroponik 2 orang itu, yang 1 biasanya semai, yang 1 bersihin paralon ya kalau pasca panen ya. Terus kalau misalkan waktunya panen ya, yang 1 panen, yang 1 nimbang gitu. Dibersihin dulu baru di packing kita, biar bagus lah nyampe di customer-nya. Awalnya sih hobi, terus karena saya lihat ini hidroponik tuh beda dengan konvensional. Kalau konvensional kan kita harus ini ya, kotor-kotoran, kita cangkul, kita ini. Nah, sedangkan hidroponik tuh kan dia tuh menurut saya tuh simpel banget. Kita gak harus kotor-kotoran, panas-panasan, kita cuma cek aja jika airnya kurang ya kita tambahin, terus nutrisinya pun berkurang ya kita tambahin nutrisinya gitu, jadi simple. Pastinya butuh pendampingan ya, karena saya pun belum begitu paham banget soal hidroponik ini seperti apa, terus instalasi yang baik itu untuk pertumbuhan tanaman seperti apa. Nah, akhirnya ya saya bergabung di Kota Hira. Terus Kota Hira ini kan beda gitu ya, koperasi beda dengan yang lain. Karena yang saya tahu tuh koperasi lain tuh nggak begitu mentingin anggota ya. Maksudnya misalkan nih kita nih punya produk, terus udah gitu Kota Hira ini dia kan punya market besar. Nah, jadi kita di situ diarahkan lah ya, dari segi market ataupun dari semua ini ya yang kita butuhkan, kayak rokul, terus benih gitu. Terus kita juga dapat kuota. Jadi kan ya petani itu kan yang penting itu kan market ya. Sekarang kalau misalkan kita tanam tapi kita nggak tahu marketnya mau lempar kemana, ya itu mau sayuran mau dijual kemana kan. Terus kita pun awam, karena kan kita baru terjun gitu. Berawal dari teman-teman ya, kita ngumpul. Tadinya kita terpisah dari beberapa grup-grup hidroponik, grup pelatihan, grup Facebook. Kemudian dari beberapa macam grup, kita berkumpul sama-sama, kita sharing. Kemudian akhirnya kita memutuskan diri untuk bergabung, membentuk suatu wadah
untuk para grower bagaimana sih kita bisa maju bersama-sama gitu ya. Visi kita adalah bagaimana caranya koperasi kita ini menjadi koperasi yang terdepan ya, koperasi besar dan terdepan begitu ya. Nah dari visi itu kita mencapai visi itu kita jabarkan melalui misi-misi ya. Misinya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan anggota tentunya ya, seperti itu. Dan kemudian bagaimana sih kita bisa membuka network-network di daerah-daerah lain, seperti itu. Menanam sayuran sendiri, apa yang ditanam, kemudian bagaimana cara merawatnya, mereka bisa konsumsi sayuran sehat langsung di kebun ya. Paling tidak sebenarnya kita bisa bercocok tanam di rumah, kemudian ya idealnya bisa swasembada pangan atau swasembada sayuran sendiri di rumah, kira-kira begitu. Koperasi hidroponik ini kita bukan koperasi simpan pinjam. Jadi artinya koperasi ini kita murni memang suatu wadah bagaimana kita membina teman-teman, bagaimana kita bisa memajukan para anggota. Jadi agak unik dan sangat berbeda. Kita basisnya adalah ekonomi kerakyatan begitu. Macam-macam anggota kita itu ada yang dari mahasiswa ada, kemudian ibu rumah tangga ada, kemudian ada juga yang dari ASN, kemudian dari ASN itu ada juga anggota yang memasuki masa pra-pensiun gitu ya, purna bakti begitu. Deket banget, apalagi Pak Dadan kan kalau misalkan aku ada kendala gitu kan. Waktu awal-awal kan aku nggak ngerti, misalkan daun kuning kenapa, terus ini kok dia tuh pindah tanam bolting, terus akarnya busuk gimana Pak. Nah benar-benar mereka tuh sigap banget, langsung datang terus ngecek kan. Oh ini Bu, ini begini, terus mereka itu tuh benar-benar yang Bu, kita nggak boleh pakai pestisida kimia ya, kita harus ini yang nabati itu diarahkan. Terus udah gitu mereka juga kan supply rock wool ke kita gitu. Kadang kan rock wool tuh agak sulit ya di pasaran. Nah mereka tuh benar-benar yang mentingin anggotanya ya. Di mana rock wool langka mereka udah ada stok. Terus harganya pun benar-benar inilah worth it banget buat petani. Ciri sayuran yang sehat. Sayuran yang bolong-bolong itu adalah ciri sayuran sehat. Artinya sayuran ini tidak beracun. Buktinya, sayuran ini dimakan hama. Hama sangat suka dengan sayuran ini. Ya. Jadi sebenarnya banyak juga di kita, terutama ibu-ibu pada saat dia memilih sayur, banyaknya yang memilih yang mulus. Ya. Padahal kalau mulus itu tanda tanya tuh. Belum tentu aman. Yang aman itu justru yang bolong-bolong. Yang salah satunya indikatornya adalah ini tidak beracun, maka hama memakan ini. Sekarang saya mau memasak tumis kangkung. Ini dari hasil kebun, sayur hidroponik. Jadi sekeluarga kita sudah mengkonsumsi sayur hidroponik.
Ya, jadi kita buat sayur tumis kangkung. Bumbunya biasa, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Sudah sangat bisa sekali. Untuk sayur sih udah tinggal ngambil metik di kebun saja. Untuk ketahanan pangan keluarga, kami sudah tidak pernah membeli sayur dari luar lagi. Kebetulan di kebun kami juga sudah produksi sayur-sayuran ya seperti pakcoy, kangkung, caisim, terus kale, dan semua itu produk-produk yang sangat fresh sekali ya, segar sekali gitu. Jadi selama ini saya sudah tidak pernah beli sayur lagi di pasaran. Ini saya akan memanen kangkung, dan kangkung ini usianya 17 hari setelah semai. Kebetulan marketnya mintanya tingginya cuma 35-38 cm. Proses dari semai di meja penyemaian biasanya 1 minggu, Pak. Nah, setelah dari semai nanti baru kita pindah ke meja produksi. Ini namanya meja produksi. Nah, di sini kita kurang lebih selama 14 harian lah maksimal di sini biasanya. Gitu. Kalau permintaan pasar saya kan kangkung yang muda-muda ya, yang tingginya paling maksimal 38 cm. Makanya kalau dari usia semai itu rata-rata 17 hari kita sudah panen, Pak, biasanya. Perawatan sehari-hari sebenarnya cukup mudah. Pagi-pagi biasanya saya cek air tandon dulu. Terus kalau memang nutrisinya kurang, ppm-nya kurang, itu biasa saya tambahkan dulu. Dan relatif sangat mudah sekali kita dengan berhidroponik ini, karena kita gimana ya, kita tidak perlu ngolah lahan lagi capek-capek itu. Paling nanti kalau udah panen begini biasanya kita paling membersihkan meja produksi aja. Nah, nanti bisa kita tanam lagi. Saya memulai hidroponik ini ya kebetulan memang karena senang ya, karena hobi ya. Saya hobi dengan berkebun, bertani itu memang hobi saya dari dulu. Di saat pandemi ini ya saya berusaha mencari kreativitas sendiri gitu. Jadi saya coba-coba dulu dengan berhidroponik di samping rumah dulu, dari 200 lubang gitu. Nah, dari sana saya merasa gimana ya, merasa wah ini kayaknya bagus, ini peluang buat kita jadikan usaha gitu. Nah, saya ya kita hubungi Pak Dadan Sekretaris 1. Nah, saya hubung beliau, gimana caranya ini saya mau mulai hidroponik. Nah, saya pengen belajar, saya bilang begitu. Nah, di awal 2020 Juni 2020 awal itu saya baru memulai ke kebun yang skala yang lebih besar gitu. Tujuan sebenarnya sih ya saya pengen menambah income ya dari sana ya gitu. Artinya nanti saya suatu saat saya kan pasti pensiun ya. Nah, nanti apa yang mesti saya kerjakan setelah pensiun gitu. Saya menata diri dari sekarang gitu loh. Jadi biar kedepannya saya nggak bengang-bengong istilahnya begitu. Jadi makanya saya berusaha semasih saya punya tenaga gitu ya, saya tetap berusaha gimana caranya biar bisa nanti saya pensiun bisa berkreativitas, bisa menambah income juga gitu.
Saya pegawai negeri, kebetulan saya tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Kota Bogor. Kalau hobi bertani sebenarnya dari dulu, Bu. Ya, dari muda saya udah memang hobi. Ya, sebelum bermain di hidroponik saya konvensional dulu ya. Pernah saya tanam cabai, jagung juga, tanam kacang panjang juga pernah juga. Ya. Tapi kalau konvensional itu kan kita tenaga udah nggak memungkinkan gitu. Ya, jadi kan harus ngolah lahan dulu gitu yang saya pikirkan. Makanya saya belajar di hidroponik, ya berkebun di hidroponik sekarang. Gitu. Juni 2020 ini ya, saya buka website, saya cari-cari kepengurusannya di sana. Ya, kebetulan ketemu dengan pengurusnya, sekretaris satunya Pak Dadan. Ya, saya hubungi beliau. Gitu, nah, saya kontak beliau. Nah, saya disarankan ya udah gabung aja dengan Koperasi Kotahira katanya. Gitu. Ya, tahunya dari ini website. Sementara ini saya masih dibantu pemasaran dari Kotahira ya, terus pupuk juga, terus sama media tanam juga selama ini masih kita dibantu dari Kotahira juga gitu. Ya, dan manfaatnya ya sangat banyak sekali ya, karena sangat membantu sekali buat kita petani hidroponik ini. Pertama sekali saya, karena panennya masih sedikit, pertama-tama saya jual ke teman-teman dulu, ke kantor gitu. Kebetulan mereka sangat ya senang sekali ya dengan hasil produk kita ya, dan dia rasakan sendiri. Rasanya juga beda, renyahnya juga beda, sayur-sayur kita itu gitu. Nah setelah itu karena saya aktif di medsos ya, jadi di situ teman-teman bertanya gitu loh, bertanya gimana nih, itu aku mau beli nih gitu. Jadi dari sana, dari medsos, banyak dari medsos sebenarnya saya ini, gitu. Kita berharap memang Kotahira ini bisa dikenal oleh masyarakat ya. Tentunya bagi anggota, kami bersyukur bila mana anggota itu sudah cukup merasakan keberadaan koperasi bagi mereka. Dan kita juga berharap masyarakat luas itu bisa tahu mengenai Kotahira. Dengan demikian, dengan adanya kami ini kita bisa menyampaikan kepada masyarakat melalui produk kami, yaitu sayur-sayur sehat.